Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eko Saputra Panjaitan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu mata kuliah hukum perdata yang berjudul Hukum Benda atau Jaminan Kebendaan. Prinsip-prinsip hukum jaminan. Yang pertama, istilah hukum jaminan. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan Zacher-Het Bestelling atau Security of Law. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan. Sri Sodewi Moshoen Sopwan mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang diberikan sebagai jaminan. Menurut J. Setrion mengartikan, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seseorang kreditur terhadap debitur. 2. Fungsi jaminan. Fungsi jaminan adalah untuk menjamin pelunasan utang apabila debitor wen prestasi terutama akan jelas tampak pada perjanjian jaminan kebendaan karena adanya objek jaminan yang berupa benda tertentu sehingga hak ini bersifat absolut. Sedangkan pada jaminan perorangan hanya ada kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitor. Tanpa didukung perjanjian jaminan kebendaan yang mengikat pihak ketiga tersebut, maka jaminan perorangan hanya merupakan hak yang bersifat relatif seperti halnya jaminan yang bersifat umum. 3. Prinsip hukum dagang. Ada beberapa prinsip yang berlaku menjadi dasar bagi hukum jaminan, seperti pada gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Sebagai titik tolak untuk mengenal prinsip hukum jaminan, akan diperbandingkan prinsip yang terdapat dalam hak tanggungan dengan prinsip yang terdapat dalam hipotek. Sebagai alasannya, hak karena tanggungan adalah sebagai pengganti hipotek yang khususnya mengatur tentang hak atas tanah dan kredit perban yang dimungkinkan ada persamaan prinsip-prinsip yang mendasari hak tanggungan tersebut. 4. Prinsip-prinsip hukum jaminan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang pertama yaitu prinsip absolut mutlak. Jaminan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia secara garis besar mempunyai sejumlah asas yang antara lain mempunyai sifat hak kebendaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 528 BW, dimaksud dengan hak kebendaan atau Jekyll Craig ialah hak mutlak atas sesuatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Menurut Sri Sodewi Moshoen Sopwan, hak kebendaan itu adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak menuntut atau forderen setiap orang yang mengganggu haknya. 2. Prinsip droit de suite. Prinsip droit de suite, hak kebendaan itu mempunyai zat G-Pol atau droit de suite, yaitu artinya hak yang mengikuti. Hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga, dalam tangan siapapun juga barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya. Droit de suite merupakan salah satu prinsip dari hak kebendaan yang memang pada dasarnya dikenal oleh BW dan sebaliknya tidak dikenal oleh hukum adat. Hukum adat tidak mengenal hak kebendaan. Ciri hak tanggungan sebagai suatu hak jaminan yang mempunyai preferensi dan berasas droit de suite berakar dari mana selayaknya pantas dipertanyakan atau sifat yang ditetapkan. Demikian itu semata dilandaskan pada soal kewenangan yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. 3. Prinsip droit de preferensi. Hak jaminan kebendaan memberikan kedudukan didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap kreditor lainnya. Untuk menganalisis prinsip droit de preferensi, selain berdasarkan pada buku 2 BW yang mengatur tentang jaminan, juga mendasarkan pada UU HT tentang kedudukan yang diutamakan oleh BW. Dapat dilihat pada pasal 1133 ayat 1 BW yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan
di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek. 4. Prinsip spesialitas. Asas ini mengkehendaki bahwa hak tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik. Asas ini dalam hipotek diatur dalam ketentuan pasal 1174 BW. Dianutnya asas spesialitas oleh hak tanggungan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 8 dan pasal 2 ayat 1 huruf E UU HT. Karena pasal 8 UU HT menentukan bahwa pemberi hak tanggungan harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Pasal 8 ayat 1 UU HT, dan kewenangan tersebut harus ada pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan, yaitu pasal 8 ayat 2 UU HT. Ketentuan tersebut hanya mungkin terpenuhi apabila objek hak tanggungan telah ada dan telah tertentu pula tanah itu tanah yang mana. 5. Prinsip publisitas. Terhadap hak tanggungan berlaku asas publisitas atau asas keterbukaan. Hal ini ditentukan dalam pasal 13 UU HT. Menurut pasal 13 UU HT itu, pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertahanan. Pendaftaran pemberian hak tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan tersebut dan mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga, atau penjelasan pasal 13 ayat 1 UU HT. Asas publisitas ini juga merupakan asas hipotek sebagaimana ternyata dalam pasal 1179 BW. Menurut pasal tersebut, pembukaan hipotek harus dilakukan dalam register umum yang memegang khusus disediakan untuk itu. Bentuk-bentuk hukum jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan. Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar negeri. Dalam pasal 24 UU nomor 14 tahun 1967 tentang perbankan ditentukan bahwa bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan. Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, jaminan material atau kebendaan, yaitu jaminan kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda yang bersangkutan. 2. Jaminan imaterial atau perorangan, yaitu jaminan perorangan tidak memberi hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan yang bersangkutan, atau hasil seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 sampai tanggal 20 Juli 1997. Sebagaimana disebutkan di atas, benda debitur yang dijaminkan bisa berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, yaitu A. Benda bergerak dapat dijaminkan dengan gadai dan fidusia. B. Benda tidak bergerak dapat dijaminkan khususnya tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dibebankan dengan hak tanggungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pengertian benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan tempatnya dan biasanya dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit jangka panjang, contoh tanah, rumah, gedung, perkantoran, sawah, dan sebagainya. Benda tidak bergerak dapat digolongkan atas 3 jenis. Yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya, artinya benda tersebut tidak dapat dipindah-pindahkan tempatnya. Kebendaan ini meliputi yaitu A. Tanah dan segala sesuatu yang melekat secara terpaku dan terpancap padanya. B. Pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya. C. Pohon-pohon dan tanaman ladang yang dengan akar-akarannya menancap dengan tanah. D. Buah-buah dari pohon yang belum dipetik. E. Barang-barang tambang selama belum terpisah dan digali dari tanah. 2. Benda yang karena peruntukannya masuk dalam bentuk tidak bergerak, karena benda-benda tersebut telah menyatu sebagai bagian dari benda tidak bergerak. Benda yang demikian itu meliputi A. Benda dalam, perusahaan pabrik yang tertancap atau terpaku, yaitu barang-barang hasil pabrik itu tersendiri. Penggilingan, pengempengan besi dan barang tidak bergerak dan sejenisnya itu. Kuali-kuali pengukusan, tempat api, jombang-jombang, tom-tom, dan perkakas-perkakas dan sebagainya. B. Benda dalam perumahan, yaitu cermin, lukisan, dan perhiasan lainnya. Sepanjang barang-barang itu diletakkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding. C. Benda dalam kepemilikan atau pertahanan, yaitu lungkang atau timbunan, gemuk yang diperuntukkan guna